satu. Aku kok nggak dapat. Oh ya 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 Oke. ya. Nah, terus aja baca. Biar saya tulis di sini. Ah, nggak kelihatan. Ah, Rahayu. Ya, oke. Oke, baik kita lanjut Hosea pasal 1. Judul Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Dua, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Tiga, maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti di Blaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Amin. Ayat 4. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, beri nama Israel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. 5. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur tanah Israel di lembah Israel. 6. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Amin. Hosea 1:7. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. 8. Sesudah menyapi lo Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. 9. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama lo Arni kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Amin. Ayat yang ke-10, janji tentang keselamatan. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Ayat yang ke-11, orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini, sebab besar hari Israel itu. Katakanlah kepada saudara-saudara laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudara perempuan, Ruhama. Amin. Hosea 2 ayat 1-3. Israel ditolak dan dipulihkan. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan jinahnya dari antara buah dadanya. 2. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan. Membuat dosa seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. 3. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Amin. Hosea Hosea 2 ayat 5. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku. Nengi ke ayat 4. Oh, ayat 4. Iya, ya. Ya. Hosea 2 ayat 4. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Ayat 5. Sebab itu, mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku Bu, mau. ini salah ya? Hosea 2 ayat 4.
Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Oh, benar-benar, sorry, sorry, saya yang salah lihat. Terus, Bu, sorry, sorry. Oh, diulang lagi, Bu. Diulang lagi. Ya, silakan, Bu. Oh iya. Hosea 2 ayat 4. Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Hosea 2 ayat 5. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Hosea 2 ayat 6. Sebab itu, sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia sehingga dia tidak menemui jalannya. Amin. Sebentar dulu. Aku 7 ya, Ibu. Belum Iya, selesai ibunya, Bu. 6. kayak- kayaknya Neng Ike pakai laptop HP ya. Agak beda. Sofi berarti coba kalau pakai Alkitab ya. Kalau pakai Alkitab berarti Hosea 2 ayat 6 yang bunyinya dia akan mengejar para kekasihnya. Iya, betul. Ya, sambung aja nggak apa-apa. Dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. 7. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. 8. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. 9. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Amin. Hosea 10 sampai 12. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. 11. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya yang tentangnya dikatakannya, ini semua pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. 12. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika ia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ayat 13, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Ayat 14, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Ayat 15, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Amin. Hosea 2 ayat 16. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. 17. Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau terbaring dengan tentram. 18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadaan dan dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Amin. Ayat 20, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit. Sorry, sorry. Bukannya 19. 11 ya? 19.
19 ya Bu. Ya. Ayat 19, maka aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga mereka akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak, dan mereka ini akan mendengarkan Israel. Amin. Bu Linda, ayat 2. Ayat 22, aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Loh Ruhama. Dan aku berkata kepada Loami, umatku, engkau. Dan ia akan berkata, Allahku. Hosea 3, diterima kembali tetapi dianggap sepi. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Amin. Bukan 5 huruf. Silakan Bu Lampita, baru Kak Neti. Hosea 3 ya. Berapa ayat Bu? Berapa ini? 3 atau ayat. 5? 3. Jadi Hosea 3 ayat 2 sampai 4. Oke. Haleluya, mari. Hosea 3 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Ayat 3. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Ayat 4. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafin. Amin. Kaneti, Hosea 3 ayat 5. Ya. Lanjut, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka. Dan Daud, raja mereka, ya betul nggak? Allah mereka dan Daud, raja mereka, akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Yehosea 4, menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Yang pertama, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih. Wow. Dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusui penumpahan darah. Amin. Demikian firman Tuhan. Ayat 3, sebab itu negeri ini akan berkabung, dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang yang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. 5. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari. Juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu. Amin. Ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. 7, makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. 8, mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Amin. Ayat 9. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur
menghilangkan daya pikir. Amin. Ayat 12. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina, meninggalkan Allah mereka. 13. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung, dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon haufar, dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina, dan menantu-menantumu perempuan bersundal. 14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu, sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan, sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal, dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Amin. Ibu Nurhayati di unmute, Bu. Ayat yang ke-15, jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet Awen, dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Ayat yang ke-16, sebab Israel degil seperti lembu yang degil. Masakan sekarang Tuhan mengembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Ayat yang ke-17, Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Amin. Ayat 18. Bersepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada memasurkan mereka. 19. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Lanjut, Kak Bu. Hosea 5 ayat 1. Ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Ayat 1. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa, dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor. Amin. Neng Ike. Bentar, Bu. Bentar. Hosea Hosea 5 ayat 2. Dan lubang yang dikeruk itu di limbah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Ayat 3. Aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah bersinah, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Ayat 4. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinaan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Amin. Ayat 5. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan menggelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. 6. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. 7. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Mereka membinasa sekarang pembinasaan akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Amin. Hosea 5 ayat Maaf. 8. Lanjut dulu, Ibu. Israel menjadi pertolongan di mana-mana tetapi sia-sia. Amin. Ayat berapa sekarang? Ayat 8, lanjut, Bu.
Israel mencari pertolongan di mana-mana tetapi sia-sia. Ayat 8, tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awem, gemetarlah hai Benyamin. 9, Efraim akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel, aku memberitahu apa yang pasti. 10, para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Amin. Efraim tertindas diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ayat 13, ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Hosea 5 ayat 14. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. 15. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Amin. Amin. Baik, Ibu. Kita sudah selesai, kita akan bersatu dulu sejenak.
Ya, ibu-ibu, mungkin ada yang mau sharing rema ya. Jadi memang luar biasa ya Hosea yang kita baca ini dari 1 sampai 5 ini seperti hubungan suami istri ya. Mengenai kayak satu misalnya di sini panggilan Hosea untuk menikahi perempuan sundal nih yang kita baca ini. Nah, sebenarnya ini simbol hubungan antara Allah dengan Israel. Israel ini kan tipe pembelot ya, tipe suka apa ya? Berselingkuh dalam tanda kutip ya, mau menduakan Tuhan. Lalu yang di Hosea 2 ini bagaimana sih hukuman Allah terhadap ketidaksetiaan Israel dan adanya janji pemulihan ya di kedua ini. Lalu ketiga, di sini mau menunjukkan bagaimana kasih kepada istri yang tidak setia. Jadi di sini kan kita baca bagaimana Tuhan menyuruh cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina ya di ayat 3. Lalu keempat, hukuman atas ketidaksetiaan ya. Terus ancaman-ancaman terhadap Israel dan pemimpinnya. Baik, silakan ibu-ibu. Siapa yang mau sharing Remal di Hosea 5 1 sampai 5 ini? Ibu, Monggo, saya mau coba dulu. Saya boleh. mau coba, Bu. Saya ambil dari Hosea 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ntar dulu ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di perjanjian lama, bangsa Israel memang sungguh tidak tahu diri ya. Sudah begitu dahsyatnya laut terbelah, mereka berjalan. Selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Tidak ada pakaian yang rusak, tidak ada sepatu yang rusak, tapi mereka tetap juga membelot, tetap juga. Di perjanjian baru sekarang, setelah saya masuk SPS dan SS lah saya baru tahu posisi saya di hadapan Allah dan posisi saya di hadapan iblis. Bahwa di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah mengambil otoritas yang pernah dihilangkan Adam dan Hawa dan dikembalikan kepada kita. Dan kita semua, orang yang percaya, termasuk saya, adalah imamat yang rajani, imam dan raja-raja di bumi, memerintah iblis. Nah, kalau saya tidak ikutin SS dan SPS, saya nggak tahu. Jadi itulah Allah murka. Banyak orang yang mengaku Kristen tapi tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Karya penebusan Kristus di atas kayu salib mereka anggap sepi, biasa saja. Padahal itulah otoritas yang telah dirampas Yesus, diambil Yesus dari iblis, yang pernah ditarik iblis dari Adam dan Hawa, dikembalikan kepada kita sehingga kita adalah raja-raja dan imam di bumi. Nah, kalau seandainya kita tidak tahu, kita terus ditindas iblis, kita terus disiksa iblis. Sekarang kita bisa mengusir setan, kita bisa menyembuhkan orang sakit hanya dengan memakai nama Yesus. Nah, saya ambil remanya seperti itulah, Bu. Makasih. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah ya. Puji Tuhan ya kalau Bu Nur Hayati pada akhirnya haus dan lapar, akhirnya mencari-mencari dan memang ketika kita haus dan lapar ingin mengenal Tuhan secara dalam ya, Tuhan pasti akan singkapkan banyak hal ya. Salah satunya seperti Bu Nur Hayati ya dipertemukan dengan sekolah-sekolah yang membuat Bu Nur Hayati akhirnya sadar, wah aku tuh ternyata punya otoritas, aku tuh punya kuasa. Setan itu sebenarnya tunduk di bawah aku, tapi selama ini kan begitu ya. Kita yang takut setan ya, kalau dulu ya takut gitu kan, minta panggil pendeta tolong dong usirin setan. Nah sekarang nggak usah, kalau kita sudah sadar kita punya otoritas, kita punya kuasa, bahwa semua segala tunduk, penguasa-penguasa di udara itu tunduk kepada kita. Nah kita pergunakanlah itu ya. Terus kita membaca firman Tuhan, karena sesungguhnya kalau kita mau mengenal Allah secara lebih dalam, kita harus menyelami semua benih-benihnya. Apa yang Tuhan mau itu sebenarnya semua ada di Alkitab ya. Jadi kita selain diperlengkapi dengan sekolah ya dengan pengajaran, maka perlengkapilah kita juga dengan kebenaran Tuhan yaitu firman-Nya Alkitab ini. Terima kasih Bu Nur Hayati. Semangat terus Bu Nur Hayati. Ye. Silakan ibu-ibu lain boleh. Bu Yanti, Bu Linda, Ida, Bu Nur Cahya, Bu Lampita, Bu Mensi, Bu Kelly, Neng, Lili, Sofi, Bu Marina, Bu Harmoni, silahkan. Monggo, yang kemarin ikut KKR, Bu Sofi nih ya. Siapa tahu ada sesuatu gitu yang bisa di-sharing juga boleh.
Bu Linda mau coba? Bu Lampita, Kaneti? Oke, terima kasih. Oke. Ya, pada waktu saya tadi membaca di ayat Hosea ya, di Hosea 4. Menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Ya kan? Nah, ini sudah di putaran terakhir, di akhir zaman. Tanda-tanda itu sudah terlihat. Dan memang tidak ada lagi kasih. Tidak ada lagi kasih untuk di putaran sekarang ini. Hanya kepentingan diri sendiri. Kalau tidak merasa puas, itu artinya ini tadi, di ayat 2. Ini yang dilakukan bangsa sekarang. Bangsa Indonesia, ini sebetulnya ada sangat sulit, sebetulnya sangat sulit ya. Sangat sulit banget. Dan kemarin kami berbicara sama seorang hamba Tuhan, ekonomi bangsa ini akan melanda sampai ke dunia. Dan bangsa Mesir, bangsa Amerika, setiap per 100 tahun kali dia ada perputaran. Dan di 2023 itu akan ada rekonsiliasi atau reformasi. Dan disitulah nantinya saya melihat, karena di Menara Doa Segala Bangsa adalah Kingdom Business juga ada. Jadi kita mempelajari di 2033 itu akan ada resesi gelombang ekonomi yang sangat dahsyat. Itu makanya orang mulai dari sekarang itu hanya mementingkan diri sendiri. Karena apa? Serba takut, serba was-was, serba tidak ada. Ya kan? Makanya ini tadi, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan juga darah. Itulah yang dilakukan zaman sekarang. Karena apa? Hanya mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu kita harus tahu di ayat di Hosea 2 ayat 16. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Kita ini adalah pengantinnya Tuhan Yesus. Dan kita sudah diperdamaikan waktu 2000 tahun lalu. Oleh sebab itu, kasih Tuhan itu yang ada, yang sama kita harus ada selaras. Dan harus ada kerjasama. Supaya tidak menjadi batu sandungan. Jadi aku berpikir begini, Tuhan, apapun yang aku hadapin, aku harus belajar mengucap syukur. Yang bukan darimu tidak akan pernah terjadi. Tapi sesuatu yang engkau nyatakan, pasti rencanamu yang jadi. Mau apapun dia, kalau itu rencana Tuhan, pasti terjadi. Jangan sampai, kembali lagi di Hosea 4, sebab itu negeri akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Saya sebagai kami di Menara Doa Segala Bangsa itu ada pendoa syafaat, dan itu ada yang berdoa dari ujung pagi sampai ujung malam. Artinya gini loh, kita tidak hanya mementingkan diri sendiri di putaran terakhir ini. Karena apa? Tuhan sudah berjanji kok. Nuh itu kan Bapa yang Tuhan bilang, aku berjanji akan memberkati lewat engkau. Karena engkau Nuh pada saat inilah adalah orang yang berkenan yang aku dapatin. Makanya lewat Nuh, perjanjian kapanan itu Tuhan akan memberkati kita. Akhirnya apa? Endingnya jangan sampai mementingkan diri sendiri, sampai kepingin mujizat, tapi di sekeliling kita banyak jiwa yang harus kita selamatkan. Tapi itu aja sih yang aku dapat ya di dalam Hosea 4. Satu lagi, supaya Tuhan tidak memuntahkan kita. Memang banyak tanda mujizat, tapi kasih di mana? Kasih itu menutupi segala-galanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Kaneti ya.
Nah, ini nih mengenai kasih nih memang ya. Tadi itu karena keegoisan, karena kita lebih mementingkan dalam tanda kutip ya. Kadang-kadang tuh perut kita sendiri dalam tanda kutip tuh ya, sehingga kita lupa kasih tadi ya. Jadi memang kita itu kasih kita itu bukan hanya apa ini namanya vertikal aja ya. Kita selalu berdoa, Tuhan aku mengasihimu, pujian penyembahan masuk ke hadirat Tuhan, semuanya. Tapi hanya vertikal, kita lupa horizontal ya. Jadi salib, salib itu kan Salib. mengenai atas dan samping kiri kanan ya. Jadi kasih itu kasih ke atas, lalu juga kasih ke samping kita ya. Jadi memang kita harus benar-benar apa ya, benar-benar menghidupi firman gitu loh ya. Karena tidak kita ini manusia yang memang masih ada darah dan daging. Untuk menghidupi itu memang benar-benar perlu perlu satu upaya ya. Jadi bukan hanya sebatas teori aja, tapi benar-benar menghidupi seperti itu. Nah, menghidupinya kalau kita memang tidak bergaul dengan Roh Kudus itu akan susah. Ya, Yes. hanya Roh Kudus yang memampukan kita bisa melakukan apa yang dikatakan di firman. Walaupun kemudian pada akhirnya tanpa kita sadari kita pun jatuh. Tapi jatuh bukan berarti terus kita jatuh terus membiarkan kita jatuh. Tetap juga kita harus bangkit karena Tuhan itu adalah Allah yang pemaaf. Israel aja seperti ini ya, seorang yang pembelot, seorang yang mendukakan hati Tuhan, yang Berontak. istilahnya menyelingkuhi Tuhan, tapi dia tetap terus menyayangi, mengasihi, dia terus mengasihi Israel ya. Jadi Israel itu sebenarnya kan kita ya. Israel itu gambaran diri kita ini manusia, ya pembelot, yang suka aneh-aneh, sudah disayangi Tuhan, tetap juga maunya yang lebih. Nah, sebenarnya Israel itu kan gambaran kita gitu. Tapi biarpun kita seperti itu, Tuhan itu tetap menyayangi kita. Dia tetap terus mendekat kita seperti itu ya. Tadi udah dikasih tahu juga kan di sini di yang Hosea disuruh menikahi di 3 ini sampai Hosea disuruh mencintai perempuan yang sundal dan berzina. Tuh. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, kan seperti itu ya. Berarti perempuan suka berzina dan berzina itu mau ngasih tahu bahwa itu tuh orang Israel. Jadi biarpun mereka sudah berzina, aku tetap mencintai mereka, ya. Seperti itu. Terima kasih ya Kak Neti ya untuk Ya, dikit lagi ya. Ini ada kesaksian nggak ya apa-apa deh. ya silakan. Nah, ini ada gereja ya. Makanya saya bilang tadi apa? Kita tidak harus mementingkan diri kita sendiri. Enggak. Gereja-gereja. Ini ada gereja yang pernah saya layani di Jakarta. Sekarang dia bilang, Bu, cuma sudah nggak ada. Dan kalaupun mereka mau melayani, hanya satu kali mereka minta memilih. Apakah memang seperti itu sekarang? Oh iya, saya bilang. Inilah dia, Bu, di putaran terakhir. Banyak orang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena tidak ada kata kesetiaan. Karena terlalu banyak alasan. Pasti banyak alasan, saya bilang. Yang inilah, yang arisan lah, saya bilang gitu. Iya, Bu, katanya. Nah, ini dia. Saya coba, akhirnya saya bilang gini, Bu, lihat, saya mendengar kesaksian Ibu waktu saya melayani, itu adalah gereja memang Tuhan sudah persiapkan. Itu tanda mujizat waktu mendirikan gereja di Jakarta itu ibunya. Itu tanda mujizat itu apa? Semua lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan menandatangani bahwa gereja itu harus berdiri di situ. Artinya apa, Ibu? Berarti itu dalam perkenanan Tuhan. Jadi sekarang saya bilang Ibu harus doling. Pintu masuknya jaga apa? Utara, barat, selatan itu rebut. Nah, itulah dia, Bu. Nggak ada lagi orang yang setia untuk berdoa. Lalu saya bilang begitu. Inilah dia, Bu, di putaran terakhir. Banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Tapi nggak apa-apa, Ibu. Mau 2 orang juga nggak apa-apa. Kita menjerit, Ibu. Menjerit, menangis, bertalu-talu kita berdoanya. Nggak apa-apa, Bu. Tuhan itu nggak lihat banyaknya. Tapi memang perlu banyak ya. Tapi kualitas yang Tuhan mau. Kualitas. Karena kalau ada kualitas, berarti sederap, sehati, sejantung, sepikiran dengan Tuhan. Jadi saya bilang, Ibu harus menjerit bertalu-balu. Saya bantu, Bu. Nanti satu saat, kalau saya lihat waktunya, kita berdoa bersama, kita mau doa semalaman, saya bilang begitu sama Ibu. Oke lah, Bu, nanti ada 2 orang lagi pendoa. 2 orang lagi, sebegitu banyaknya. Nggak apa-apa, Bu, jalan aja. Karena ini milik Tuhan. Ngapain harus takut? Apa yang harus takut? Yang penting kita cari Tuhan, Bu. Bahwa kita ada untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk merebut jiwa-jiwa. Karena Tuhan kan punya visi kan nih.
punya visi, dia tidak ingin ada orang yang binasa. Dan kitalah jantung hati Tuhan, Bu. Saya bilang, oke Bu, aku tunggu Ibu ya, Tuhan memberkati katanya. Oke, inilah kesaksian satu gereja yang tadinya banyak pendoa, sekarang tinggal 2 orang lagi. Makasih Bu. Terima kasih Kak Neti ya. Wow, dari banyak pendoa terus tiba-tiba merosot ya. Oke, kita percaya ya, pasti akan ada terobosan tuh, Bu. Baik, luar biasa. Silakan yang lain. Apakah ada yang Saya mau? mau dikit. Ya, silakan Bu Kristi. Saya dapatnya di Hosea 2 ayat 14. Sorry. Iya, saya dapatnya di Hosea pasal 2 ayat 14. Sebab itu sesungguhnya aku akan memikat dia, membawa dia ke padang gurun dan berkata, menenangkan hatinya. Jadi kadang tuh kita lupa ya, kalau dosa itu bukan hanya soal perbuatan buruk. Udah pasti dosa itu perbuatan buruk, tapi dosa tidak melulu berbicara tentang perbuatan buruk, tapi soal hati yang udah mulai berbalik dari Tuhan. Jadi Israel ini kan dalam kitab Hosea kan digambarkan seperti istri yang meninggalkan suaminya. Dan di sanalah justru kita melihat hati Allah tuh gimana. Dan yang jelas tuh Tuhan nggak menyerah. Itu yang tadi saya dapetin kan, Tuhan nggak nyerah. Bahkan dia berkata, dia nggak berkata malah kayak mau ninggalin kita gitu, enggak. Udahlah aku bosen sama Israel. Udahlah aku bosen sama manusia-manusia ini. Enggak. Tapi justru yang saya lihat di ayat 14 itu adalah, aku akan memikat dia, membawa dia ke padang gurun dan berkata menenangkan hatinya. Jadi Tuhan itu pengen panggil kita terus gitu loh. Bahkan pada posisi ya, dibawa ke padang gurun itu di tempat yang sepi itu supaya apa? Kalau kita ngeliat padang gurun kan masalah lagi. Nah, tapi Tuhan tuh pengen kita tuh dibawa ke padang gurun supaya tempat itu kan sepi. Nah, justru disitulah kita bisa dengar suara Tuhan lagi. Jadi kalau hari ini kita ngerasa tuh hati kita mulai dingin, suam-suam kuku, sibuk ngejar cuan. Jadi jadi sibuk mengejar hal lain daripada Tuhan, ya udah ingat aja Tuhan tuh panggil kita selalu ya kembali. Jadi Tuhan manggil kita tuh bukan untuk menghakimi kok, enggak. Kamu kok kayak gini ya, kamu kok kayak gini ya, enggak. Tapi Tuhan itu panggil justru untuk mau memulihkan kita. Jadi jangan takut, karena kasih Tuhan tuh nggak pernah nyerah. Dari tadi mata saya nggak bisa berpaling dari Hosea 2 ayat 14 soalnya. Itu aja Bu Joli, terima kasih. Tuhan berkati. Iya, baik. Terima kasih Bu Kristi ya. Tuhan panggil kita untuk kita itu dipulihkan. Jadi tadi ya seperti dikatakan kita ini gambaran Israel. Jadi mau seperti apapun kita ya, membelotnya, jatuhnya, jahatnya mungkin ya, atau pengkhianatannya, tetapi Tuhan terus menyayangi kita ya. Jangan khawatir kenapa? Tuhan akan terus mendekap kita dan kalau dibawa ke padang gurun, ya itu sebenarnya Tuhan memberi satu kesempatan pada kita untuk dipulihkan gitu ya. Jadi biarlah dulu, lu terserah lu mau ngapain. Toh pada akhirnya ya akan ada pemulihan juga yang Tuhan lakukan untuk kita. Jadi kalau saya temukan banyak begini orang yang dia Kristen tapi dia belum Kristen sejati ya. Jadi dia mau ke gereja tuh nggak mau. Jadi memang saya pernah melayani, tapi ini bapak-bapak ya via telepon. Saya nggak mau Bu gereja. Kenapa? Ya karena saya ini sudah terlalu berdosa. Tapi dia nanya terus. Saya nggak mau ke gereja karena saya berdosa. Saya nggak mau berdoa karena saya tahu Tuhan nggak akan mau dengar saya. Saya terlalu najis di hadapan Dia. Dulu istri saya itu saya bisa menikah sama saya karena memang saya guna-gunain. Nah, jadi dia cerita semua gitu kan. Tapi sebenarnya ketika dia bercerita, saya tahu di dalam hatinya yang paling dalam ada satu kerinduan. Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Tapi aku tahu aku berdosa. Karena begini, nggak mungkin dia mau kembali kepada Tuhan. Dia ngapain dia bertelepon gitu ya.
Dia nelfon menceritakan apa yang terjadi sama dia, ketakutannya kepada Tuhan. Dia sudah merasa tidak layak. Nah, itu kan begitu ya. Itu intimidasi-intimidasi yang membuat manusia pada akhirnya jauh sama Tuhan, padahal di dalam hatinya yang paling dalam itu, dia benar-benar sudah ingin kembali, ingin dipulihkan seperti itu ya. Jadi bersyukur kita sudah membaca firman Tuhan, artinya bukan seperti kata Bu Kristi tadi ya, berdosa itu bukan tentang perbuatan jahat saja. Gitu. Baik Ibu-Ibu, apakah ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Bu Yani mau sharing? Belum Bu Juli. Oke, baik Ibu-Ibu lain, Ida? Bu Ida nggak ada? Nyimak Ah, aja Kak. Nyimak ada? aja Kak. Oh ya. Enggak. Oke, baik Ibu-Ibu kita pungkasi ya. Pembacaan hari ini, Hosea ini memang luar biasa ya. Ini mengenai, kalau saya ngelihat seperti hubungan suami istri ya, main belakang gitu ya. Tetapi di sini manusia, di sini hubungan antara Tuhan dan bangsa Israel. Baik sebelum lagi. Baik Bu Nur Hayati ya, bisa tutup di dalam doa. Kita akan sambung besok malam untuk 5 ayat berikutnya. Silakan Bu Nur Hayati. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di mana pada sore hari ini kami sudah berkesempatan untuk membaca sharing firman-Mu dan diskusi tentang firman-Mu pada sore hari ini. Bapa, Roh Kudus, biarlah kiranya roh kami tetap bernyala-nyala untuk terus mau membaca firman-Mu dan mau merenungkannya siang dan malam. Beri kami hikmat pewahyuan-Mu dan nubuatan-Mu Bapa, supaya firman yang kami dengar, yang kami baca tadi boleh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, supaya kami tidak melenceng ke kanan dan tidak melenceng ke kiri. Bapak, sebentar nanti kami selesai pembacaan ini, setelah selesai pembacaan ini kami akan beristirahat Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus tetap berbicara kepada kami tentang firman yang kami sharingkan tadi, supaya terus Roh Kudus bersekutu dengan kami dan kami tetap serahkan segala khawatir dan rencana-rencana kami ke depan. Kami bersandar, kami serahkan kepadamu Tuhan dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih, berkati ibu-ibu yang hadir di Zoom ini Bapak, biarlah kiranya roh mereka tetap bernyala-nyala, rohku juga tetap bernyala-nyala, cinta pertama, cinta mula-mula tetap berapi-api di dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nur Hayati, ibu-ibu semua. Tuhan memberkati. Dadah. Ya.